Baik, perkenalkan nama saya Martin Arifin, NPM 1840302044, lokal A2. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan presentasi tugas kedua di MK Rangkaian Digital. Sebagai pengantar, dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal sistem bilangan yang terdiri dari digit atau angka mulai dari 0 sampai 9. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti yang kita ketahui juga, bahwa bilangan ini digunakan untuk mengatakan nilai suatu besaran baik jumlah uang, jumlah temperatur, jumlah anak, jumlah penduduk, berat badan, dan jarak suatu tempat ke tempat lain, dan masih banyak lagi parameter yang ada. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari kita sering temukan contoh satu, suhu udara hari ini bersekitar 28 derajat Celcius. Berat badan bayi yang baru lahir rata-rata 3 kilo. Syarat untuk dapat memperoleh beasiswa, mahasiswa harus mempunyai IPK minimal 3. Kemudian yang keempat, kecepatan putaran motor listrik pompa air adalah 1450 rpm. Jumlah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah teknik digital adalah 66 orang. Jadi dapat kita lihat pada contoh di atas, angka 28, 3, 1450, dan 66 adalah merupakan angka yang menyatakan nilai suatu besaran. Kemudian nilai-nilai ini menggunakan sistem bilangan. Sistem bilangan ini menggunakan suatu bilangan dasar, base, atau radix tertentu. Jenis bilangan yang banyak dikenal yaitu yang pertama adalah sistem bilangan basis 2 atau biner, sistem bilangan basis 8 atau oktal, sistem bilangan basis 10 atau desimal, sistem bilangan 16 atau heksadesimal. Dari seluruh sistem bilangan di atas menggunakan eksponen. Berarti setiap angka pada posisi tertentu nilainya sebesar angka tersebut dikalikan basisnya dipangkatkan posisinya. Nanti dijelaskan nanti. Oke. Sekarang kita masuk ke sistem bilangan desimal dulu. Sistem bilangan desimal adalah berasal dari bahasa Latin atau decam, yang berarti 10 atau dituliskan dalam bentuk simbol 10. Sistem bilangan desimal adalah merupakan sistem bilangan yang memiliki 10 basis yang terdiri dari 10 angka. Dengan contoh himpunan bilangannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebagai contoh, di sini kita punya 1, 0, 9, 3, 2, basis 10. Menandakan dia adalah sistem bilangan desimal. Setiap angka pada posisi tertentu nilainya ada sebesar nilai tersebut. Jadi kemudian dikalikan sama basisnya. Kalau dia basis 10 berarti desimal, basis 2 biner gitu. Dipangkatkan posisinya. Jadi sebagai contoh, di sini adalah 2, digit pertama, digit ketiga, digit keempat, dan digit kelima. Jadi 2 ini adalah digit pertama. Jadi setiap angka pada posisi tertentu, contohnya 2, nilainya ada sebesar nilai tersebut. Jadi 2 turun ke 2, kemudian dikalikan dengan basisnya adalah 10, adalah desimal, lalu dipangkatkan posisinya. Jadi dia adalah di sini 0. Kita tulis ya, harusnya di sini 0. Kemudian yang ketiga juga, yang kedua juga, 3 nilainya ada 3, maka di sini 3 dikalikan dengan basisnya adalah 10, dipangkatkan posisinya. Jadi digit kedua berarti dari sini adalah 0. Seperti yang kita lihat juga di sini. Di sini adalah 0, 1, 2, 3. Jadi mulai dari 0 dulu. Dan seterusnya sampai ketiga, dan 4, dan kelima. Jadi ini LSD adalah last significant digit, dan MSD ini adalah most significant digit. 2 dikalikan 10 pangkat 0 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. 10 dipangkatkan 0 adalah 1. 3 dikalikan 10 pangkat 1 sama dengan 3 dikali 10 sama dengan 30. Jadi 10 dipangkatkan 1 itu adalah 10. Dan kemudian juga yang ini 10
10 pangkatkan 2 adalah 100, 10 pangkatkan 3 adalah 1000, 10 pangkat 4 adalah 10.000. Nah, jadi 9 kali 10 pangkat 2 adalah sama dengan 9 kali 100, 0, dikali 10 pangkatkan 3 adalah 1000, 1 dikalikan 10.000, 10 dipangkatkan 4. Jadi, jika dijumlahkan dari digit pertama sama digit kelima, maka hasilnya akan kembali lagi ke sini. Akan kembali lagi seperti ini. Nah, jadi, hasilnya itu 10.932. Sebagai contoh lain, angkanya masih sama, caranya juga mungkin hampir sama, mirip-mirip. Cuman dia langsung dia dibuat satu-satu gitu. Nah, jadi 2 dikalikan dengan basisnya, dipangkatkan posisinya. Jadi dia digit pertama, posisi pertama, berarti jadi 0. Dipangkatkan posisinya. Nah, jadi 2 dikali 10 pangkat 0 ditambah 3 dikali 10 pangkat 1 ditambah 9 kali 10 pangkat 2 ditambah 10 0 dikali 10 pangkat 3 ditambah 1 kali 10 pangkat 4. Nah, jadi hasilnya 2 dikali 1, 10 pangkat 0 adalah 1, 10 pangkat 1 adalah 10, 10 pangkat 2 adalah 100, 10 pangkat 3 adalah 1000, 10 pangkat 4 adalah 10.000. Jika dikalikan 1 kali 2, 2, 1 kali 3 dikali 10 adalah 30, 9 kali 100, 900, 0 kali 1000 adalah 0, 1 dikalikan 10.000 adalah 10.000. Nah, jadi kalau dijumlah, maka hasilnya juga akan sama seperti ini. 10.932. Contoh lain, dengan cara yang pertama, ini adalah 789 basis 10. Ini menandakan dia ini adalah sistem bilangan desimal. Nah, jadi 9 adalah digit pertama, 8 digit kedua, dan 7 adalah digit ketiga. Jadi 9 dikali 10 dikalikan dengan basis, dipangkatkan posisinya adalah 0. Jadi 9 dikali 1 adalah 9. Kedua, 8 dikali 10 pangkat 1 adalah 8 dikali 10 adalah 80. 7 dikali 10 pangkat 2 adalah sama dengan 7 dikali 100. Jadi 700. Jika dijumlahkan, maka hasilnya akan menjadi 789. Seperti itu. Dan contoh lain, atau cara kedua tadi, di sini adalah 789 basis 10 sama dengan 9, mulai dari belakang. Dari kanan saya ke kiri. Bisa juga dari kiri ke kanan, cuman lebih simpelnya lebih dari kiri ke kanan. Jadi 9 dikalikan 10 pangkat 0 ditambah 8 dikalikan 10 pangkat 1 ditambah 7 dikalikan 10 pangkat 2. Jadi sama dengan 9 dikali 1 ditambah 8 dikali 8 kali 10 ditambah 7 kali 100. Jadi 9 dikali 1 9, 8 dikali 10 80, 7 dikali 100 adalah 700. Jika dijumlahkan, maka hasilnya akan kembali lagi ke sini. Oke. Nah, terus kemudian kita ke sistem bilangan biner atau sistem bilangan yang kedua yang kita bahas sekarang. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan sistem bilangan desimal. Maka pada teknik digital menggunakan sistem bilangan biner sebagai basis operasinya. Sistem bilangan biner adalah sistem bilangan yang hanya menggunakan angka atau simbol 0 dan 1 untuk menuliskan suatu bilangan. Sistem bilangan biner adalah bilangan yang memiliki basis 2. Basisnya adalah 2. Jadi dengan himpunan bilangannya adalah 0 dan 1. Untuk mengkonversikan bilangan biner ke desimal, setiap bilangan memiliki angka ada dan posisi tertentu. Jadi nilainya ada sebesar bilangan tersebut, sama seperti ada juga. Nah, sebagai contoh, di sini ada contoh 10 10 10 2, menandakan basisnya 2. Sistem bilangannya adalah biner. Jadi nilai yang ada maka dimasukkan juga nilai yang ada, jadi 0 dikalikan dengan basisnya yaitu adalah 2, dipangkatkan posisinya karena ini adalah posisi pertama, maka di sini adalah 0.
ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 0 dikali 2 pangkat 4 ditambah 1 dikali 2 pangkat 5. Nah, jadi 0 dipangkatkan 2 pangkat 0 adalah 1. 2 pangkat 2 adalah 2 pangkat 1 adalah 2, 2 pangkat 2 adalah 4, 2 pangkat 3 adalah 8, 2 pangkat 4 adalah 16, 2 pangkat 5 adalah 32. Jadi tinggal dikalikan, 0 kali 1, 1, 0, 0 kali 1 kali 2, 2, 0 kali 4, 0, 1 kali 8, 8, dan 1 kali 16, 0 kali 16 adalah 0, 1 kali 32 adalah 32. Nah, jadi jika dijumlahkan, maka jadi hasilnya adalah 642 basis 10. Kenapa basis 10? Karena kita mengkonversikan bilangan biner ke desimal. Contoh lain lagi. Di sini kita punya sistem bilangan biner yaitu 1, 1, 1. 2 itu adalah basisnya. Nah, jadi 1 dikalikan 2, karena di sini dikalikan dengan basisnya, dipangkatkan posisinya, maka di sini adalah 0 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, seperti itu. Sama dengan 1 kali 1 ditambah 1 kali 2 ditambah 1 kali 4 ditambah 1 kali 8. Jika dijumlahkan 1 ditambah 2 tambah 4 tambah 8 itu hasilnya 15 basis 10 karena ubah menjadi biner ke desimal. Tadi itu biner ke desimal. Sekarang konversi bilangan desimal ke biner. Aduh, sebentar ya. Oke. Ya, mohon maaf. Tadi baterai laptop saya mau mati atau lowbat. Jadi lanjut, sekarang kita mengkonversi bilangan desimal ke biner. Tadi adalah biner ke desimal, sekarang desimal ke biner. Jadi rumus konversi desimal ke basis bilangan lainnya. Untuk melakukan konversi dari bilangan desimal ke biner ke basis lainnya atau bilangan lainnya, misalnya basis n adalah cara membagi bilangan tersebut dengan n secara berulang sampai bilangan bulat. Hasil bilangan baginya sampai dengan 0. Lalu sisa baginya dari setiap iterasi ditulis dari terakhir atau dari bawah hingga ke atas atau ke awal. Nah, jadi sebagai contoh, ini kita punya 15 bilangan desimal. Coba konversikan ke biner. Nah, jadi 15 dibagi 2, karena kita mau konversikan ke biner, jadi dibagi 2 sama dengan 7,5. Cuma di sini ditulis 7 saja, sisa 1. Nah, kemudian 7 dibagi 2, sisa 3,5. Cuman ditulis saja di sini 3, sisa 1. Nah, begitu terusnya. 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 1. 1 bagi 2, 0, sisa 1. Nah, jadi dari bawah ke atas, seperti yang ini tadi, ditulis dari terakhir atau dari bawah hingga ke awal atau ke atas. Nah, jadi 1, 1, 1 basis 2. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, contoh lain,
itu adalah 54 basis 10 atau sistem atau biner, konversikan ke dari desimal konversikan ke biner. Jadi 54 dibagi 2 itu hasilnya ya, 27. 27 jadi sisa 0. Kenapa sisa 0? Karena 54 bagi 2 tuh hasilnya 27 saja. Jadi 27 tidak ada 0,5-nya. Nah, jadi kalau yang di atas ini kan ada 0,5-nya, jadi ditulis sisa 1. Nah, kalau yang 27 ini sisa 0 karena hasilnya itu bulat, tidak ada lebihnya. Jadi 27 bagi 2 ada 13 sisa 1. 13 bagi 2 adalah 6 sisa 1. 6 bagi 2 adalah 3 sisa 0. 3 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 1. Sama dengan 1 sisa 1. 1 bagi 2 0 sisa 1. Jadi dari bawah lagi ke atas. Jadi 1 1 0 1 1 0. Nah, basis 2 ke binar. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sistem bilangan yang ketiga atau sistem bilangan oktal. Dalam rangkaian logika, selain bilangan desimal dan bilangan binar, kita mengenal dua bilangan oktal. Bilangan oktal mempunyai basis 8 dengan himpunan bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Konversikan bilangan oktal ke desimal. Untuk mengkonversikan bilangan oktal ke desimal, tentunya harus kita ketahui setiap angka pada posisi tertentu, nilainya ada sebesar angka tersebut. Kemudian dikalikan ke basisnya, lalu dipangkatkan posisinya. Sebagai contoh, di sini kita punya 2, 3, 4, basis 8, menandakan dia itu sistem bilangan oktal, sama dengan 2, 3, 4 sama dengan 4 dikali 8, basisnya 8, dipangkatkan posisinya adalah 0, digit pertama 0, ditambah 3 dikali 8, digit kedua itu adalah 8 pangkat 1, ditambah 2 dikali 8 pangkat 2. Jadi 4 dikali 1 itu turun dari 8 pangkat 0 itu adalah 1, 8 pangkat 2 adalah 1 adalah 8, 8 pangkat 2 adalah 64. Jadi tinggal dikali. Jadi hasilnya adalah 4, 3 kali 8 24, 2 kali 64 adalah 128. Jadi jika dijumlahkan maka hasilnya 156 desimal atau sama dengan 1 ditambah 156 basis 10. Nah, contoh lain lagi, contoh sama cara kerjanya. Nah, cuman angkanya berbeda. Jadi di sini ada 745 basis 8 atau 4. Sama dengan 5 dikali 8 pangkat 0 ditambah 4 dikali 8 pangkat 1 ditambah 7 kali 8 pangkat 2. Nah, jadi sama juga seperti yang di sini. Jadi tinggal dikali 5 kali 1 adalah 5, 4 kali 8 adalah 32, 7 kali 64 adalah 448. Jika dijumlahkan maka hasilnya menjadi 485 desimal atau sama dengan 485 basis 10. Tadi ke oktal ke desimal. Sekarang konversikan bilangan oktal ke binar. Bagaimana cara mengkonversikan bilangan oktal ke binar? Kita harus mengetahui setiap bilangan oktal itu sudah ada ekivalen dari bilangan binar. Konversi dari bilangan oktal ke binar dilakukan dengan cara mengubah setiap digit pada bilangan oktal secara terpisah menjadi ekivalen binar 3 digit seperti pada tabel. Jadi kita bisa perhatikan pada tabel oktal atau desimal. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Binarnya terdiri dari 3 digit, yaitu 00, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Baik, sebagai contoh, di sini kita punya contoh ada dua. Yang pertama itu 3, 2, 4, 2, 3, 4 sama dengan binar atau konversikan ke binar. Jadi 2 basis 8 atau oktal 3 turun 4. Oke.
Nah, jadi kita lihat pada tabel ini, di sini adalah 2 pada basis 8 atau basis oktal ini. 2 sama dengan kalau dilihat pada tabel yang di binar ini adalah 0, 1, 0. Nah, kemudian 3-nya adalah 0, 1, 1, kemudian pada 4 adalah 1, 0, 0. Jadi eh, hasilnya itu adalah dari atas ke bawah. 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Jadi basis 2 gitu. Nah, kemudian pada contoh kedua juga sama. Jadi 745 basis 8 konversikan ke binar. Nah, jadi 745 basis 8 sama. Nah, jadi kita lihat pada tabel ini. Nah, jadi ini kan 7, 7, maka kalau dilihat nilai binarnya adalah 111. Yang keempat itu adalah tadi 100, yang kelima adalah 101. Jadi dari atas ke bawah. Jadi hasilnya 111000101 basis 2. Nah, sekarang itu adalah heksadesimal. Atau sistem bilangannya keempat. Bilangan heksadesimal. Jadi bilangan desimal mempunyai basis angka dari 0 sampai 9. Sedangkan heksadesimal ini mempunyai basis 16. Atau basisnya angkanya 16. Dengan himpunan bilangannya mulai dari 0 sampai F. Itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Jadi, bagaimana konversikan bilangan heksadesimal ke desimal? Jadi, setiap angka pada posisi tertentu, jadi kembali lagi seperti tadi, setiap angka pada posisi tertentu, nilainya ada sebesar angka tersebut. Nah, kemudian dikalikan dengan basisnya, lalu dipangkatkan posisinya. Nah, sebagai contoh, di sini kita punya 2A7 basis 16. Nah, jadi 2A7 ini sama dengan 7 dikalikan 16 dikalikan dengan basisnya, dipangkatkan posisinya itu adalah 0. Gitu. Jadi ditambah A dikalikan 16 pangkat 1 ditambah 2 dikalikan 16 pangkat 2. Nah, jadi 7 dikali 1 ditambah 10 dikali 16 ditambah 2 dikali 256. Jadi hasilnya ada 7 tambah 160 ditambah 5, 12 sama dengan 679 atau 679 desimal atau sama dengan 679 basis 10. Nah, seperti itu. Nah, heksadesimal ke binar. Ini adalah bilangan heksadesimal. Sekarang heksadesimal ke binar. Jadi konversikan dari bilangan heksadesimal ke bilangan binar dapat dilakukan dengan cara mengubah setiap digit pada bilangan heksadesimal secara terpisah menjadi ekuivalen 4 digit seperti pada tabel berikut. Ini adalah binar, jadi dia itu adalah 4 digit. Beda tadi seperti yang tadi dia menggunakan 3 digit, sekarang ini menggunakan 4 digit. Tinggal ditambahkan 0 di belakangnya dan 1. Oke. Sebagai contoh, di sini kita punya 2 contoh. Nah, jadi yang contoh pertama itu adalah 2A7 basis 16. Jadi konversikan ke binar. Nah, jadi hasilnya sudah ada di sini ya seperti yang kita lihat. Caranya seperti ini. Nah, 2 A dan 7. Terus kita lihat pada tabel 2. 2 di sini adalah 0010. Jadi kita tinggal tulis di sini, tinggal mengikuti ya nilai yang ada di tabel. Yang A ini itu adalah 1010. Kemudian yang 7 0111. Ya. Jadi ditulis dari atas ke bawah. Jadi hasilnya adalah 001010101111 basis 2 atau binar. Oke. Sekarang contoh kedua, 46A itu adalah 16. Konversikan lagi ke binar. Nah, jadi caranya sama seperti yang di atas. Jadi 46A, jadi kita lihat pada tabel ini adalah 4 berarti 01100, berarti 0100. Kemudian 6-nya 0110, kemudian yang A 1010. Jadi ditulis lagi dari atas, diurutkan dari atas ke bawah. Nah, jadi
0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, basis 2 atau binar. Nah, baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada bahasa-bahasa yang tidak senang di hati mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.